البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsu tasi' wal arba'un ba'da sab'imi'ah 749 wa an Abi Syuraih Khuwailid ibni Amr radhiyallahu an al-Khuzai radhiyallahu an dari Bani Khuza'ah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya dengan jaizahnya. Nah, sekarang para sahabat tanya, jelas makna asal jaizah ma'ruf, yaitu pemberian yang sifatnya mustahab, pemberian yang sifatnya nafal, yaitu apa? Kelebihan. Tapi mereka ingin tahu apa maksud jaizah sekarang ini. Qalu wa ma jaizatuh ya Rasulullah, apa itu jaizahnya wahai Rasulullah? Qal yaumuhu wa lailah, yaitu sehari semalam, yaitu apa? Diberi apa istilahnya, seluruh keperluannya, keperluan sebagai tamu. Wa dhiyafatu salah satu ayyam, pertamuan yaitu penerimaan sebagai tamu itu adalah 3 hari. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih, yang lebih dari itu maka itu adalah sedekah kepada tamu tersebut. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, la yahillu li muslimin ay yuqima inda akhihi hatta yuqsimah, tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya sehingga membuat dia berdosa. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yuqsimuh, wahai Rasulullah bagaimana membuat dia berdosa? Qal yuqimu indahu wa la syai'a lahu yukrihi bih, dia tinggal di dekat saudaranya, di tempat tinggal saudaranya, dalam keadaan saudaranya tidak punya sesuatu apapun untuk menjamu dia. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di sini yang muttafaqun alaih ma'ruf, ya. Riwayat Bukhari, Muslim dan telah berlalu. Kemudian mana dia? Riwayat Bukhari, Muslim dan telah berlalu. Kemudian yang riwayat yang lain ini riwayat Muslim. Sebenarnya ada faedah yang di sini apa layak untuk disebutkan. Jadi untuk riwayat Muslim ini la yahilu hatta yuqsimah dan sebagainya, riwayat Bukhari pun ada, tetapi lafaznya beda sedikit, tapi intinya sama, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan apa itu hatta yuhrijah, yaitu membuat dia merasa keberatan. Dan lafadznya bukan yukim, tapi apa? Yaitu yaswi, tinggal. La yahillu li ahadin ayyaswiya indal akhar atau inda ahadin hatta yuhrijah. Tidak halal bagi seseorang untuk tinggal di tempat orang lain sehingga membuat dia keberatan. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dari sanad siapa? Imam Malik. Malik dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari ini Abu Syuraih al-Khuzai. Adapun yang kalau riwayat Muslim ini adalah dari siapa? Abdul Hamid. Abdul Hamid bin Ja'far dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Syuraih al-Khuzai. Dan ini layak disebut karena jelas Imam Malik riwayatnya lebih kuat. Cuma lafadznya adalah apa? Tadi itu yaswi dan yuhrijah. Baik. Kesimpulannya di sini yaitu syarahnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa dikaitkan dengan keimanan? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Mufhim. Ini menunjukkan bahwasanya pemuliaan tamu itu termasuk tanda kesempurnaan iman. Barang siapa tidak memuliakan tamu padahal dia mampu, maka imannya tidak sempurna, kata beliau. Sekarang keimanan itu cabangnya banyak. Demikian pula rukunnya ada 6, tapi kenapa dikaitkan dengan 2 perkara, iman pada Allah dan iman pada hari akhir? Karena ini termasuk dari syiar Allah Ta'ala.
termasuk dari syariat Allah Ta'ala yang besar. Maka memuliakan tamu ini hakikatnya datang dari keimanan kepada Allah, karena Allah lah yang memerintahkan yang demikian itu. Kemudian masalah terkait dengan hari akhir ini terkait dengan kesempurnaan pahala di hari kiamat. Pahalanya akan sangat besar. Kita tahu orang yang pertama kali masuk surga dia akan mendapatkan nuzul. Nuzul adalah hidangan pertama untuk tamu. Barang siapa memuliakan tamu, maka dia nanti akan dimuliakan sebagai tamu-tamu Allah di hari kiamat itu. Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Pada hari di mana Allah mengumpulkan orang-orang bertakwa sebagai apa? Sebagai tamu-tamu kepada Ar-Rahman, dan kami akan menggiring orang-orang yang jahat ke dalam neraka dalam keadaan kehausan. Jadi ini mengisyaratkan orang yang masuk surga mereka itu akan dimuliakan, betul-betul tidak kehausan, tidak kelaparan, tidak kepanasan dan seterusnya. Maka semakin bagus pemuliaan pada tamu, semakin bagus juga pertemuan untuk dia di hari kiamat nanti. Maka sesuai pembahasan ini dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian fal yukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya adalah mustahab, sebagaimana yang dirajihkan oleh Ibnu Battah dalam Syarah Sahih Bukhari dan juga dirajihkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kali dibantah oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Justru dalil-dalil yang ada menunjukkan adalah wajib. Fal yukrim dhaifah, ini perintahnya menunjukkan apa? Menunjukkan wajib. Baik. Demikian pula dalil yang lain, hadis siapa itu? Usamah bin Zaid, perintah Nabi untuk orang yang mengeluh tatkala tidak dijamu padahal dia menjadi tamu, maka Nabi mengatakan ambil apa yang menjadi hakmu, menunjukkan ini adalah wajib. Yang tidak melakukan itu dia berdosa. Demikian pula isyarat di akhir hadis nanti, yaitu apa? Sehingga dia berdosa. Ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang mampu menjamu tamu sehari pertama mungkin atau 3 hari, maka tapi dia tidak mau, maka dia berdosa. Berarti apa? Ini wajib. Memang ini khilaf. Kemudian dikatakan di sini jaizatah. Ada 2 riwayat dengan dhammah, ada riwayat dengan fathah. Kalau ini fathah, yaitu adi jaizatah, tunaikan apa yang halal untuk dia. Jaizah yaitu apa? Memang jaiz untuk dia. Untuk apa? Untuk tamu itu mendapatkan makanan. Kita diperintahkan untuk menunaikan itu. Berarti memang ini wajib. Adapun kalau 2 ulama yang lain tadi mengatakan mustahab dari lafaz jaizah, karena jaizah ini menunjukkan apa? Hukumnya adalah tidak sampai wajib, dia sekedar nafal, mustahab saja. Baik, pembahasannya panjang dibahas oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Kesimpulannya adalah wajib bagi orang yang mampu. Qalu wa ma jaizatah. Ini menunjukkan semangat sahabat untuk mencari kejelasan. Apabila tidak jelas, memang apa? Langsung mereka bertanya sehingga ilmu itu disempurnakan. Qal yaumuhu wa lailatuh. Ya, yaumuhu wa lailatuh, yaitu sehari semalam ini adalah yang paling wajib. Kemudian kewajiban level berikutnya yaitu 2 hari berikutnya. Alal khilaf, apakah sebenarnya 4 hari? Yaumuhu wa lailatuh ini sehari pertama. Kemudian al-diyafah salah satu ayam, berarti 4 hari kah? Memang ada 2 pendapat, tapi yang rajih adalah 3 hari. Hanya saja hari pertama ini yang paling kuat. Makanya mereka semua, baik yang mengatakan wajib ataupun yang mengatakan mustahab, hari pertama ini maksudnya adalah yaitu apa? Diusahakan untuk yatakallaf, membebani diri dengan mungkin apa ya, kalau tidak mampu diusahakan untuk berhutang dan sebagainya. Bahkan diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, tatkala ada tamu, padahal beliau tak punya apa-apa waktu itu. Kemudian apa? Beliau sampai menggadaikan mitharah, alat berwudu beliau, mungkin apa? Semacam bejana atau apa, digadaikan entah ke rohnu ke mana tak tahu, jelas belum. Kemudian apa?
Beliau dapat duit kemudian memuliakan tamu itu. Nah, beliau mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah atas taufik Allah untuk tetap memuliakan tamu. Cuma ana lupa riwayatnya apakah itu hari keberapa. Yang penting apa di sini digalakkan untuk sedikit memberatkan diri selama masih memungkinkan. Baik. Kemudian pada hari yang kedua kata para a'imah tadi yaitu apa yang ada tanpa wajib lagi untuk berhutang-hutang atau menggadaikan barang dan sebagainya. Nah, hari ketiga sama juga apa yang ada, nah, sehingga memenuhi 3 hari. Kemudian fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih. Yang setelah itu maka ini hukumnya adalah sedekah. Imam Syafi'i menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya 3 hari yang pertama adalah wajib. Yang setelahnya ini bersifat apa? Sedekah. Asal dari sedekah adalah mustahabbah. Yaitu kalau kita mau, kita masih memenuhi keperluan tamu itu. Kalau tidak mau ya minta udzur. Sudah tidak ada apa-apa lagi misalkan atau apa. Nah, yang 3 hari pertama wajib. Hari berikutnya hari yang keempat itu sedekah. Dia bersedekah kepada tamunya, tidak lagi wajib. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan di sini la yahillu li muslim. Nah, sekarang yang tadi itu pembahasannya terkait dengan tuan rumah. Nah, sekarang yang pembahasan kedua terkait dengan tamunya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tinggal di tempat saudaranya hatta yu'simah, sehingga membuat saudaranya itu berdosa. Kalau dalam riwayat Bukhari la yahillu li ahad, ini bersifat umum. Tapi kenapa dalam riwayat Muslim adalah li muslim, ini kharaja makhrajal ghalib, karena biasanya yang mau mengikuti hadis Nabi adalah muslim. Walaupun jelas syariat berlaku untuk semua orang. Wajib, semuanya wajib taat kepada ajaran Nabi. Orang kafir pun wajib ikut Nabi. Tadi ayyuqima inda akhi, untuk tinggal di tempat saudaranya. Ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Jelas apa? Secara umum semuanya adalah saudara seiman. Walaupun orang kafir bukan saudara. Orang kafir masuk dalam pembahasan ini juga. Hatta yu'simah, sehingga membuat dia berdosa. Kalau dalam riwayat Bukhari apa? Yukhrijah, membuat dia mengalami harat, yaitu dosa atau kesempitan hati. Maka para sahabat ingin tahu bagaimana sampai tuan rumah berdosa. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'simuh, bagaimana membuat dia berdosa itu? Qal yuqimu indahu wa laisa syai'a lahu yukri bih, yaitu dia tinggal di tempat saudaranya itu dalam keadaan saudaranya tidak punya sesuatu apapun untuk diberikan kepada tamunya itu. Bukankah kalau tidak punya apa-apa kita tidak dibebani lagi? Bagaimana kita berdosa itu? Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu menyebabkan menyebabkan tuan rumah itu menggibahi. Ya, ghibah ini dosa. Mungkin apa, bisik-bisik ke istrinya, aduh ini beras habis, ini tamu tak pulang-pulang, tak tahu diri dia itu, entahlah dia itu anak siapa, mungkin kan, namanya orang sudah bengang. Nah, jelas dia berdosa dari sisi ini, bukan dari sisi tidak memuliakan tamu, karena sudah tak punya apa-apa, bagaimana dibebani melebihi kemampuan. Tetapi adalah dari sisi boleh jadi tuan rumah sudah merasa sakit hati dan menggibahi, menggunjing. Ya, dari sisi inilah tuan rumah jadi berdosa dengan sebab itu, bukan karena tidak menjamu. Ini sudah lebih 3 hari. Nah, inilah yang dimaksudkan membuat dia berdosa. Adapun kalau Ibnu Battal, beliau mengatakan berdosa dari sisi al-mannu wal adza. Kemudian menukilkan firman Allah Ta'ala itu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, karena hari keempat dan seterusnya ini sedekah. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-man, yaitu menyebut-nyebut pemberian. Mungkin apa? Tuan rumah sudah tak tahan datang ke tamunya, ini bil sudah banyak nih. Akhirnya apa? Jelas ini berdosa kalimat-kalimat seperti itu. Wal adza, yaitu menyakiti tamunya. Mungkin biar tamunya tak tahan, sudah kita bikin rumahnya bau busuk lah. Ketika di belakang ada petai banyak tuh atau apa. Muskilahnya ternyata tamunya suka petai, ternyata tak jadi pulang. Akhirnya tambah dosa lagi tuan rumah dengan kita cari makar yang lain. Jadi intinya
beberapa ulama berijtihad, dosanya dari siapa? Jelas kalau dari sisi memberi makan, ini sudah sesuai kemampuan, tidak lagi dibebani, maka tidak berdosa. Tapi boleh jadi dosanya dari perkara-perkara yang lain itu, tatkala tuan rumah sudah sakit hati. Nah, maka tidak halal, kata Nabi, untuk si tamu masih terus tinggal di situ, menyebabkan orang lain masuk kepada dosa. Intinya hadis ini bicara tentang wajibnya memuliakan tamu. Ilahuna wallahu a'lam. Ya. Kalau jadi mana dia untuk tidak menyusahkan tuan rumah tu, wajibkah kita beritahu kat dia bila kita nak bertamu? Oh, itu baik. Itu dalam masalah adab, yaitu kita bagi tahu dulu. Mungkin nanti tuan rumah ada udzur, atau kebetulan saya sedang ada di KL, atau saya sedang pergi ke apalah tempat yang jauh dan sebagainya. Itu baik untuk membuat perjanjian, dan ini banyak dibahas di dalam kitabnya Ibnu Muflih yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Al-Adabus Syar'iyyah, yaitu membuat perjanjian. Itu baik agar kita tahu situasi tuan rumah. Jangan-jangan sedang gaduh dengan istri, tak enak juga nanti sudah tamu di depan rumah. Maka memang lebih baik buat janjian dulu, ini waktunya sesuai tak, saya nak bertamu ke sana. Itu baik. Ini dari sisi pengaturan. Wallahu a'lam.